Solusi sehat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum pemirsa Asil TV dimanapun berada. Alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Apa kabar antum semuanya? Pemirsa Asil TV, kita kembali lagi bersua dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Bersama Abu Auni dan juga rekan kos Hana Bang Ray Abu Syafiq. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abu Auni. Apa kabar Bang Ray? Alhamdulillah bekhair, sehat Anda Abu Auni. Sebelum kita sapa narasumber kita, kita perkenankan dulu Ana menyampaikan harapan kepada pemirsa nih. Mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam urusannya. Kita kembali bersua di hari ini Sabtu siang. Kita berada di tanggal 17 bulan Jumadal Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan hari ini Bang Ray Sabtu tanggal 8 November 2025. Bang Ray. Ya, langsung saja nih kita seperti biasa ya. Sapa narasumber kita yang tidak asing lagi karena sudah sering beliau ya. Betul. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, langsung saja kita sapa koordinator Komunitas Dokter Mengaji Indonesia KDMI, Dr. Abdiat Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum Dr. Abi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dokter yang buat judul kita. Ya. Jaga kesehatan jantung sejak muda. Kebetulan sekarang muda-muda juga. Iya. Anak muda, dokter muda. Dokter muda, anak juga muda. Sedikit muda ya. Baik Bang Ray. Ya. Langsung saja kita nih. Ya. Tema kita sekarang kan jaga kesehatan jantung sejak muda. Nah, ini bahasan kita apa nih nanti? Itu akan kita tanya-tanya sama Dokter Abi yang sudah udah sering ya hadir ya di klinik untuk beberapa episode sepertinya. Nah, sebelum kita tanya nih, kita masuk ke materi. Kita sampaikan dulu ke pemirsa. Iya, pemirsa Acil TV. Silakan Bang Ray. Ya, ingin bergabung langsung nanti tanya-tanya seputar tema kita sama dokter yang sudah hadir di studio. Alhamdulillah. Silakan nanti ke 0811-755-0606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp. Nanti kalau nggak bisa ditelepon, baru langsung ke WhatsApp dengan chatnya, langsung ke poin pertanyaan, sebutkan nama dan juga domisili. Dan bisa antum saksikan tayangan kita hari ini di Asil App tentunya. Sudah nggak perlu kita ulang-ulang lagi, banyak sekali fitur yang bisa disimak di sana ya. Antum sudah download kan? Sudah download pastinya. Baik, perdana nih apa yang perlu kita klarifikasi, kita tanya sama dokter. Nah, ini langsung saja nih, karena dokter ini adalah koordinator KDMI ya. Jazakumullah khair untuk KDMI, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia ya. Ya. Di Pekanbaru. Betul sekali. Baik, Dokter Abi. Ya. Perdana sekali. Nih. Pertanyaannya nih. Anda harus fokus. Yang perlu kita konsultasikan sama dokter, juga ilmu untuk bersama nanti. Baik, Dokter Abi. Secara ilmu kedokteran jantung yang dikatakan ini kembali kita ke usia ya. Betul. Iya. Ini kita usia muda ini bagaimana nih, Dokter? Tafadhol masykurah. Terima kasih Bu Auni dan Bang Ray. Alhamdulillah diberi kesempatan kembali bisa hadir di studio Asil TV, bersua dengan seluruh pemirsa Asil TV. Alhamdulillah, semoga bisa memberi manfaat. Untuk siang hari ini kita kembali membahas tentang jantung, terkait dengan usaha prevensi namanya kan, usaha pencegahan sebelum terjadi suatu penyakit. Tentu namanya pencegahan, nih usianya harus lebih awal, harusnya muda. Kalau baru kita mulai usia tua ini terlambat. Nah, kan begitu. Bukan ya memang kita harus terus prevensi, harus mencegah terus walaupun usia tua tidak mengalami sakit berbagai macam penyakit, memang harus selalu dicegah. Tapi alangkah baiknya dari muda. Nah, agak lebih baik kita cegah sedini mungkin. Nah, kembali tadi pertanyaan, usia muda ini usia yang berapa? Nah, tentunya usia muda ini kalau secara jantung kita memakai batasnya itu sekitar 35 tahun lah ya. Nah, jadi 35 tahun itu ke bawah. Itu dari 35 atau gimana, Dok? Batasnya 35. Jadi 35 ke bawah ini kita bilang
masih bisa lah untuk dikatakan yang usianya ini resiko untuk sakit jantung itu sangat kecil. Iya. Di bawah 35 gitu ya, Bang Rey dan Abu Oni. Setelah 35 ini mulailah seluruh resiko-resiko untuk terjadi penyakit itu akan muncul kan begitu ya. Iya. Jadi ini pas ini. Tahun ini 35 berarti. Ini dah. Atau jangan-jangan karena dokter udah pas 35 kayaknya dibahas ini. Iya. Jadi udah pas ini ya, apakah setelah ini memang harus lebih mengencangkan lagi kan, kita harus jaga pola hidup agar tetap selalu sehat kan gitu ya. Ya sebenarnya pencegahan ini bukan hanya pencegahan jantung ya, Bang Rey dan Abu Oni. Tentu untuk seluruh penyakit. Bahwa selalu akan terbahas lah, akan selalu dibahas tentang bagaimana pola hidup ya kan. Pola hidup sehat itulah yang akan mencegah kita untuk terjadi penyakit ini secara takdirnya ya. Kita bahwa usahanya adalah dengan pola hidup sehat, lalu kita akan tercegah dari berbagai penyakit di usia tua. Nah, khusus untuk siang hari ini tentu kita bahas tentang jantung gitu. Betul. Tapi usaha prevensi itu tetap semuanya, kesehatan otot, tulang, mata, gitu kan, otak itu tetap harus dicegah secara keseluruhan. Baik. Dok, faktor resikonya gimana dok untuk jantung ini dok? Faktor resiko ini belum ada perubahan lah. Jadi kalau kita selalu bahas itu dibagi juga nggak dok? Ada betul. Tinggi atau gimana gitu? Kita baginya cuma yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang diubah itu yang tidak bisa diubah ya, ya seperti usia. Usia setiap harinya, setiap bulannya bertambah. Dan secara penambahan usia itu maka bertambah pula resiko. Ini dan tidak ada yang bisa mengubah kan. Tidak ada satu manusia yang bisa mengubah untuk faktor resiko usia ini. Semakin lama hidup di dunia ini ya, maka akan ada faktor resiko tua itu yang pertama. Yang kedua, turunan. Kalau dia punya turunan dari bapak dan ibunya yang memiliki penyakit jantung yang sangat kuat ya, terlebih lagi di usia muda yang sudah mengalami penyakit jantung, ini akan ada genetik yang turun kepada dirinya, yang ini tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, artinya memang sudah melekat di sana. Itu yang kita sebut dengan yang tidak bisa diubah. Tapi ada faktor resiko yang bisa diubah kan begitu. Ada juga yang bisa ada diubah. Bisa. Satu lagi kalau pada wanita nih menopause ya, masuk pada usia yang tidak lagi mengalami haid rutin. Berarti ini tidak bisa diubah dan wanita pasti akan, kalau dia bertambah usianya, dia pasti akan mengalami fase menopause gitu ya, Bu Oni ya. Nah, kalau yang bisa diubah, nah inilah yang harus kita usahakan. Ikhtiar kita di situ. Hipertensi, gula, diabetes, smoking ya, merokok, kemudian kolesterol, dan obesitas dan exercise lah, olahraga. Ini seberapa penting dok kita dari muda ini kita? Maksudnya apakah memang harus dari muda? Atau tadi dokter bilang kan bisa aja nanti kalau misalnya 35 lebih dikit baru ya. Baru itu gimana dok? Ya? Maksudnya seberapa penting sih gitu? Kan banyak yang itu dok. Seberapa penting, seberapa ketat nih dari awal harus hidup sehat gitu kan ya. Nah, jadi dalam salah satu penelitian itu dikatakan Bang Rey bahwa fitrahnya kita itu dari kecil itu bertumbuh secara fisik itu tambah besar dan berkembang secara kemampuan dan fungsinya. Hanya pada satu titik di usia kita itu untuk pertumbuhan itu tidak ada lagi. Yang ada adalah inklinasi penurunan. Jadi awalnya grafiknya naik, lalu yang terjadi adalah penurunan gitu. Itu dari 35 tadi dok? Nah, dalam penelitian itu disebutkan usianya sekitar 27. 27. Itu nggak akan nanjak lagi ya? Nah, sudah mulai ada tuh di berbagai organ di tubuh kita tuh bukan justru menaik lagi, malah turun. Contoh misalnya memori. Betul. Awalnya hafal cepat ya. Ini lupa cepat. Nah, sekarang lupa cepat. Tadi udah dikasih tahu alamat rumah itu di sana tuh. Tapi besok kita udah lupa tuh. Tapi beda tuh sama anak-anak. Anak-anak dia ingat. Nah, itu. Apalagi kalau janji sesuatu gitu ya. Iya. Kalau bisa dilupain. Dokter Abi, nih kalau kita kalau kita dengar nih Bang Rey, jadi kalau jantung ini adalah organ yang
Vital sekali ya. Tidak ada hentinya, bahkan Ya. sampai kita tidur dia tetap berfungsi. Iya, betul. Baik. Nih, Dokter Abi, Ya. ketika kita sudah mengetahui fungsi utama jantung ini ya dalam kehidupan sehari-hari, ini kita apa nih dok? Sering lupa gitu ya, sering terabaikan mungkin ya. Ini terkait dengan usia muda. Oke, oh iya. Nah, usia muda ini kan kita sering ya namanya juga anak muda gitu. Dok. Ya, ya. Sering tuh kalimat tuh ya. Iya, tadi dokter menyampaikan ada beberapa yang Ya, harus ya. kita hindari. Mhm. Nah, tapi ini apa saja dok? Coba Yang harus diulang lagi dok. Jadi yang faktor yang- terabaikan betul. ya, iya. Yang sering terabaikan, Dok. Iya. Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat pola di masyarakat ya, kita lihat sekarang sebenarnya dengan adanya media sosial ini antusias kalangan muda ya untuk menjaga kesehatan itu lumayan. Iya. Karena banyak influencer yang Betul, positif betul. ya, yang menunjukkan hidup sehat gitu ya, yang mulai menunjukkan ya udah kita tuh harus hidup sehat dan lain sebagainya. Influencer lah, berbagai media sosial ya kita lihat. Dan itu pasti sedikit banyaknya mempengaruhi itu anak-anak muda kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada fenomena gunung es yang sebenarnya yang sisi-sisi negatif itu juga ada tapi tidak tampak di medsos. Kan begitu ya, bahwa anak-anak muda yang tidak menjaga kesehatan itu mungkin juga lebih banyak. Karena seringnya yang diposting di media sosial itu adalah yang positif-positif. Yang negatif-negatif tidak diposting, Bang Rey, kan begitu ya. Iya. Nah, sehingga apa? Sebenarnya anak-anak ya tadi saya bilang faktanya bahwa kalau secara di media sosial banyak yang seperti contohnya ya running ya, orang olahraga sekarang banyak sekali yang usia muda, bagian usia 40, usia 50 juga sekarang banyak yang olahraga. Kemudian kesadaran untuk menjaga kebugaran itu juga cukup bagus ya. Iya. Nah, kemudian sekarang juga banyak orang-orang yang membuat promosi bahwa untuk merokok itu tidak bagus. Itu mulai ya, kemarin ada salah satu anggota DPR kemudian bilang seperti itu. Konternya banyak sekali kan. Jadi tidak ada lagi. Bukan karena rokok Iya. Dok. Bukan karena Sekarang tuh tidak ada lagi berita-berita yang bisa dilempar begitu saja. Sudah ada yang mengkonternya gitu. Betul. Nah, itu juga cukup bagus. Ada orang yang dianggap bagus nih posisinya, tapi mengucapkan hal-hal yang kok kayaknya nggak masuk akal. Tapi ini langsung, bisa diapakan langsung balik ada yang gitu ya. mengkonter kan, tidak mengambang begitu saja di masyarakat dan masyarakat tidak Nggak menelan. terima mentah gitu aja. Sudah ada yang meluruskan gitu ya, Betul, Maria. betul. Jadi itu cukup bagus sehingga masyarakat terus tersadarkan bahwa lifestyle yang jelek itu nggak bagus. Nah, kemudian pentingnya bagaimana yang terabaikan itu sebenarnya adalah begini. Usia muda itu seringnya itu penyakit itu tidak ada. Iya. Kalau mau bahasa awamnya penyakit itu lari lah sama anak-anak muda. Masih muda kok. Masih muda, disuruh naik motor malam ke Bukit Tinggi, Masih kuat. balik lagi besoknya kerja masih kuat dia, akan gitu. Apa nih nggak ada masuk angin rasanya, Masih. nggak ada pegal-pegal otot kan gitu ya, kuat lah gitu ya. Ibaratnya tuh nggak penyakit itu belum mau lengket. Kenapa? Karena dia secara bodinya masih kuat, daya tahan tubuhnya oke, masih bisa di force tenaganya untuk bekerja ya. Sehingga apa? Seringkali belum mau nih diajak untuk menjaga hidup sehat. Iya kan? Iya, betul. Tapi kalau udah mulai tuh 30 ya Bang Rea, yang mulai kok bangun kemarin habis olahraga nih, kok bangun pagi mulai pegel-pegel badannya ya kan? Kok udah baru aja jalan naik mobil 5 jam pagi-pagi udah pegel badannya, udah nggak fit mau kerja. Nah, di fase-fase kayak gini nih mulai nih baru bisa dikasih nasihat bahwa ini pola hidupnya mungkin nggak bagus selama ini, tidak terjaga kesehatannya. Nah, makanya sejak muda ini kita untuk menekankan bahwa ya untuk kalangan muda yang masih belasan tahun ya, yang masih sama orang tua, masih 20 tahun mungkin sudah lepas dari orang tua, kuliah, merantau, jagalah kesehatan. Nah, jagalah kesehatan karena itu kalau kita tanya sama yang tua-tua, investasi yang terbaik itu adalah ya yang di kesehatan. Ketika tidak sehat di usia tua, mau punya hartanya melimpah, mau punya emasnya berkilo-kilogram, tapi mau umroh mikir 2 kali. Kenapa? Kanti umroh sesek nafas. Mau haji, udahlah, udah haji sekali. Padahal kalau badannya fit, dia bisa haji lagi dengan uangnya, kan begitu. Kemudian mau diajak sama menantunya atau anak-anaknya jalan-jalan liburan,
juga mikir 2 kali, udahlah kaki udah sakit juga. Jadi investasi yang terbaik itu adalah di kesehatan yang utama. Jadi stigma yang tadi itu yang dikatakan generasi muda tuh biasanya kan kalau jantung kan cuma di usia tua nih seringnya. Nah, mungkin bisa dibantah dengan hal yang seperti itu, Dok. Bisa dong, apalagi yang lifestyle satu tadi tuh yang kita bilang smoking itu kan. Iya, itu dia. Sehingga belum usia tua dia udah mengalami serangan jantung gitu, Bang Rey. Nah, ini berkonsekuensi setelah dia mengalami serangan jantung, ternyata ya dia sakit jantung untuk the rest of life. Sisa hidupnya itu adalah seorang penderita sakit jantung dan itu melekat terus di diri dia. Itu dia. Biasanya yang paling sering tuh, Dok, kalau muda tuh muda biasanya kan usia produktif tuh, Dok, ya. Betul. Yang paling sering tuh resiko jantung tadi tuh apa, Dok? Biasanya rokok sih nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, kadang ada namanya ya diabetes mellitus yang datangnya agak lebih awal gitu dan tidak diketahui. Sakit gula, misalnya dia ada turunan kuat mungkin gula ya. Dia sudah mulai sakit gula itu mungkin di usia-usia 20 tahun akhir atau 30 tahun awal. Kan nggak pernah ada orang mikir, apa iya saya sakit gula nih, kan usia muda gitu ya. Kalau alkohol gimana, Dok? Alkohol juga bisa, tapi mungkin karena trennya di negeri kita ini tidak familiar dengan alkohol, jarang sekali terbahas. Tapi alkohol itu juga sangat, karena dia alkohol ini kan lemak ya, hubungannya ke sana tuh. Alkohol juga sangat berpengaruh terhadap penyakit jantung. Tapi yang paling sering tuh rokok sama ini ya. Iya. Diabetes mellitus yang kita tidak tahu ya. Iya, betul. Terkait dengan yang disampaikan Dokter Abi nih, influencer sahabatnya Dokter Abi ada juga Dokter Bobby ya. Dokter Bobby jantung sering beliau tentang membuat rokok ya, jantung, kesehatan jantung membuat nasihat-nasihat di status beliau terkait dengan rokok. Ya betul. Juga ada yang barusan kita belum lama ini kan ada Dokter Bayu ya. Dokter Bayu juga menyarankan jangan merokok ketika muda gitu. Betul. Nah, jadi nih, Dok, pertanyaan berikutnya nih, sejauh mana nih, Dok, fungsi jantung melemah ketika kita sudah tua? Apakah volumenya atau beratnya atau apanya dilihat isinya? begitu ya. Iya. Oke, baik, betul. Jadi yang dimaksud kita dari fungsi jantung itu menurun pada usia tua sebenarnya gini. Jantung itu kita perlu jaga agar dia ya tetap sedemikian rupanya dia seperti waktu masih usia muda. Walaupun penuaan itu tetap berlangsung pada tubuh kita ya, misalnya di otot-otot kita yang mulai melemah, di tulang yang mulai gampang sakit gitu ya karena dia mulai keropos gitu ya, di memori dan lain sebagainya. Tapi kalau jantung ini tetap terjaga ya, usaha-usaha untuk menjaga organ-organ seperti yang besar-besar otot tadi, tulang tadi, itu dia tetap bisa kita lakukan. Contohnya maksudnya apa? Ketika udah usia 55 ya, 60, kemudian mulai sakit ototnya. Terus kita anjurkan, Pak, coba Pak olahraga dan sebagainya. Kalau tanpa ada sakit jantung, maka dia akan aman untuk memulai olahraga dan sebagainya, kan gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada sakit jantung, ya, maka ini akan menjadi berbeda gitu. Karena dia akan gampang sesak ketika olahraga. Ada tips-tips sendiri untuk olahraga pada orang sakit jantung ya kan. Jadi secara fungsi itu, secara yang dirasakan pasien itu ya dia gampang capek. Gampang capek. Ya, gampang ngos-ngosan. Iya, kapasitasnya tidak bagus gitu. Kalau secara jantungnya yang dilihat jantung membengkak dia. Oh gitu. Kalau itu dokter yang tahu. Dokter yang tahu yang menilai kan. Tapi yang dirasa oleh pasien, kok kayak capek-capek ya dok gitu. Biasanya itu dia nggak biasa pada awalnya gitu. Jadi nggak ada yang aware. Nggak apa-apa lah nih, biasanya capek-capek biasa nih kan. Paling usia juga. Usia nih 1 hari 2 hari istirahatlah dulu gitu kan. Udah jalan sebulan 2 bulan. Padahal itu udah di jantung tuh dok. Udah jantung gitu. Dan kita di Indonesia ini masyarakatnya masih kurang aware untuk sakit gitu. Masih jarang mau berobat walaupun ada keluhan yang sedikit-sedikit gitu ya. Jadi masih
rasa sabarnya itu tinggi gitu. Jadi nggak ke berobat langsung. Di satu sisi bagus dok ya. Di satu sisi bagus pula saya lihat. Berarti perasaan yang diukur ya. Iya, sabar gitu Maksudnya aja. karena kan kita kalau kita kasat mata nih dok, karena memang kita semuanya nggak punya treadmill di rumah. Ya kan? Ini kan maksudnya detak jantungnya apakah melemah atau gimana? Misal ini punya kebiasaan jalan ke masjid kan gitu ya. Saya biasa jalan ke masjid itu sekitar 50 meter, 200 meter misalnya. Pulang pergi, oke gitu kan. Tapi kok sekarang mulai capek-capek gitu. Nah, kok sebentar aja udah capek ya. Itu bisa dikoneksikan ke jantung. Bisa. Iya. Nah, makanya orang-orang yang punya aktivitas rutin, exercise atau olahraga begitu, itu lebih gampang untuk mengevaluasi diri dia. Bisa dapat gimana? Orang yang biasa jalan rutin, misalnya dia olahraga, jalan atau lari ya, bisa lari 5 kilo. Sekarang masih bisa nggak lari? Masih, kadang saya malah lari 7 kilo. Itu kita nggak buru-buru dia bilang dia sakit jantung kan? Mau dia aja masih bisa kan? Tapi ketika dia sudah mulai nggak kuat lagi, loh kok saya udah capek-capek ya dok? Ini kita jangan-jangan dia sakit jantung. Masya Allah, seru sekali. Bang Rey Abu Syafiq dan Dr. Abi, kita break dulu. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Abdiat Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Tetap bersama kami di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar, di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Ya pemirsa Asil TV dimanapun berada, masih bersama Ana Abu Auni dan Bang Rey Abu Syafiq dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Pembahasan kita masih terkait dengan jantung, dengan spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Abdiat Syakri, Hafizahullah. Beliau sudah membahas tadi ya di segmen yang pertama terkait dengan usia muda, kemudian dengan jantung dan yang berkaitan dengannya. Baik Bang Rey Abu Syafiq. Nah, antum kayaknya agak jauh beda dengan anak.
Nggak jauh beda dengan dokter Abi. Oh, Gitu. iya. Kita masih seumuran lebih dikit lah ya. Iya, Masya Allah. Yang pastinya tadi selagi muda Ya. itu sebenarnya ada tindakan preventif untuk menjaga kesehatan jantung. Betul tadi sekali. seperti- tapi sering kali kita nggak pernah menghiraukan hal itu kan masih muda kan. Tapi kita jangan nggak menghiraukan pemirsa dulu, Bang Ray. Betul sekali. Iya, itu dia. silakan undang pemirsa untuk antum, untuk pemirsa Hasil TV dimanapun berada, atau Iya. barangkali baru saja menyimak kita untuk hari ini, silakan yang langsung ingin bertanya seputar kesehatan jantung atau menjaga kesehatan jantung Iya. selagi muda ini di 0811755606. Langsung sama dokter Abi dijawabnya ya. Iya, jarang-jarang nih kesempatan. Iya. Langsung dengan dokter Kalau konsul spesial. nyari beliau langsung susah ya. Iya. Ini Hasil TV sudah menghadirkan beliau di sini. Iya, Alhamdulillah bisa langsung menjawab pertanyaan antum. Kalau bisa yang menelpon atau bertanya itu langsung pasiennya nih. Iya, atau memang punya keluhan tentang jantung Iya. gitu kan? Oke, ini selanjutnya kita akan tanya lagi nih. Karena tadi sempat mau nanya lagi, break segmen 1 gitu ya. Iya. Namun Bang Ray, Ya. kita juga akan bacakan untuk pemirsa yang ingin bertanya. Ini kadang dia nontonnya nih pakai gadget nih. Iya, betul. Iya kan? Silakan ketik komentar Anda ya Betul. di media sosial kami pemirsa Hasil TV. Nggak apa-apa. Kalau mungkin nggak sempat kan karena Telepon? Iya, itu karena nggak Boleh sempat di telepon. chat di WhatsApp ya. Iya, buat saja di sana hamba Allah. Oke. Mana tahu takut ini keluhannya kan. Iya. Tapi Dokter Abi, Ya. ini terkait dengan penyakit jantung. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan Anda sederhana nih. Kita sebenarnya letak jantung itu kiri apa kanan nih, Dok? Ini Kiri. perlu Kiri ya, Dok? klarifikasi itu ya. Iya, iya. Tapi ada sebagian tapi kecil sering orang di gini, kanan. Sebagian kecil orang ada yang di kanan. Ah. Itu destrokardi namanya, dia di kanan ada. Oh berarti nggak semuanya. Tapi umumnya di Demam di kiri. Umumnya di kiri. Ada sebagian kecil orang mungkin ya nggak sampai 2% atau 3% dari seluruh itu populasi bukan dunia. bagian dari karomah dok ya. Bukan. bukan. Kanan. Dokter, Next. ini kebiasaan kita yang sederhana nih yang bisa dilakukan untuk menjaga jantung tetap sehat. Ya. Maksudnya ya biasa-biasa lah tapi tetap. Kalau misalnya treadmill kan Nah, tidak itu semua dia. orang Ya. Yang bisa dilakukan itu sederhana tapi bisa menjaga Contoh berefek. tadi Dokter Rabi kan udah menyampaikan nih berjalan ke masjid. Nah, Ya. Lebih baik. selain dapat pahala dapat juga ini ya kesehatan ya. Iya. Dokter Rabi nih. Ya, jadi jadi kita bicara yang menjaga kesehatan jantung itu tentu yang bisa kita usahakan kan begitu ya. Iya. Kita berbicara tentu yang bisa kita usahakan. Kalau ada pun faktor resiko jantung yang tidak bisa kita ubah tadi, ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu kan memang secara naluri akan terjadi. Tapi yang bisa kita ikhtiarkan maka kita ikhtiarkan. Maka yang pertama itu adalah yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah pola hidup sehat itu tidak hanya semboyan saja gitu. Jadi harus betul-betul muncul dari kesadaran kita. Ya kadang sering diucapkan dok, kita harus hidup sehat. Gitu. Iya. Ini seperti apa gitu kan? Karena kadang-kadang di status aja. Iya, jadi mulailah menyadari bahwa jadi untuk berubah itu kan sebenarnya harus menyadari memang kita itu punya masalah. Masalah itu harus disadari dulu, baru kita ada berubah. Nah, sadari bahwa mungkin kita bisa kita katakan hampir seluruh kita ini punya pola hidup yang tidak baik. Betul. Tidak sehat. Bicara aja tentang makanan ya kan. Iya. Bagaimana makanan kita sehari-hari ya kan. Yang kita tidak pernah berpikir apakah makanan ini cukup untuk kalorinya ya kan. Apakah ini sudah yang berlebihan tidak di sisi misalnya di minyaknya berlebihan tidak ya kan. Tepungnya sudah berlebihan. Ada orang bilang kenapa sih lebay sekali nah itu dia kita harus sampai seperti itu ya kan. Tapi itu hanya masalah kita tidak biasa kan, tidak membiasakan mendetailkan apa sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut, gitu. Bahwa semua pakar kesehatan pasti percaya bahwa apa yang kita makan itu yang jadi penyakit di tubuh kita. Nah kita mendetailkan apa yang kita makan itu harus sudah mulai dibiasakan gitu. Oh kita ini makan nggak sehat. Jadi lebih ke habit. Iya habit. Jadi selalu tuh di stimulasi kita, di hipnotis diri kita wah ini makan. Apa yang kita makan tuh jangan tidak sadar gitu. Jadi misal Bang Ray tadi pagi makan apa aja ini. Gorengan misalnya gitu ya. Kalau nggak ingat berarti kita belum pada level menyadari apa yang kita makan. Betul. Misal Bu nih kemarin makan apa aja.
lewat begitu aja gitu. Berarti kita memang tidak terlalu care, tidak terlalu peduli dengan apa yang kita makan gitu. Karena oh ya ini apa yang ada gitu aja. Udah yang penting makan aja lah gitu. Nah kita harus udah mulai itu. Misalnya kita kan kita ada kadang self reward. Oh kita mau agak manis-manis lah. Misalnya kita minum boba dan sebagainya. Oke lah nih memanjakan diri. Iya, sekali sepekan gitu. Betul. Oh boleh lah gitu. Tapi ada orang yang cuma sekali kok gitu ya. hari ini ya, besok ada itu disediain, ambil lagi. Ini ambil lagi gitu. Terus olahraga yang kedua. Ingat nggak olahraga terakhir? Kalau udah sampai lupa tuh olahraga terakhir, sadarilah kalau pasti kita itu gitu ya. pasti kita belum pola hidup sehat. Betul sekali. Kalau sampai lupa olahraga terakhir itu kapan? Sama kayak orang baca Quran. Kapan baca Quran terakhir? Dah lupa dia kapan. Mesti dia tidak berinteraksi dengan Al-Qurannya dengan baik ya kan? Halamannya pun udah lupa kok Quran terakhirnya. Atau itu baru halaman ini buka Al-Quran aja terbalik gitu kan? Letaknya loh. Quran mana ya Quran? Oh rupanya di situ gitu kan? Nah itu yang kedua exercise ya. Latihan. Nah, yang ketiga tadi apa? Makanan ya. Exercise ya. Kemudian yang ketiga ini kita berhubungan dengan diabetes mellitus, hipertensi dan dislipidemia, kolesterol ya. Yang tiga ini kalau kita sudah usia 35 ya paling tidak adalah kita sisihkan rezeki kita untuk namanya MCU, medical check up. Ya mungkin habis sekitar 500.000 gitu ya untuk cek-cek lengkap. Berkala atau rutin gimana? Mungkin ya cukup kalau memang kita mau agak lebih longgar sekali setahun. Oke. Kita tahu profil kesehatan kita itu ya nggak semuanya juga kan paling kolesterol lah nih. Iya. Diabetesnya, gulanya, kemudian cek tensi. Kan nggak yang repot ya. Udah cek itu sekali setahun, nampak profil kita seperti apa. Sekali setahun cuman ya. Jadi dengan kalau kita memang niat kan sama kayak orang niat umroh nabung sejuta tiap bulan gitu kan. Nah sama kita sisihkan 50.000 per bulan. Lalu kita bisa jatuh temponya kita check up. Kan tadi balik lagi investasi kesehatan. Betul. Kesehatan juga perlu dicek Bang Re. Jangan cuma kuota data. Atau rekening gitu ya. Karena coba kita makan dengan keluarga habis 300-400.000. Mungkin sebulan kita bisa 2 kali. Padahal kalau dibilang inilah MCU udah 500.000 kok mahal ya rasanya. Betul. Pasti kita gitu. Padahal itu untuk kesehatan. Begitulah. Masya Allah. Dah 3 ya tadi berarti. 3. Apa yang dimakan tadi ya kan di exercise ya. Exercise-nya baru tadi terkait dengan hasil lab itu gula, tensi dan kolesterol. Kalau smoking kita udah sepakat lah ya. Haram. Tidak Ijma ya. Tidak perlulah kita jelaskan panjang. Abu nih sepertinya ada pertanyaan apa kita bacakan? Gimana? Silakan langsung saja Bang Re ada pertanyaan. Ini Dok ada pertanyaan dari pemirsa kita Dok. Assalamualaikum Dok, izin bertanya. Ya. Dok, apakah asam lambung ini juga bisa membuat serangan jantung? Karena om saya itu usianya lebih 60 dan memiliki riwayat asam lambung perokok aktif. Oke. Ini gimana Dok? Kalau yang ditanya adalah apa asam lambung ini akan menyebabkan serangan jantung? Jawabannya tidak. Asam lambung itu kan istilah awam yang dirasakan oleh orang yang tidak nyaman di bagian perutnya, yang dikira seperti mah lah gitu kan, mah gitu ya, perutnya kembung, kemudian nggak nyaman gitu ya. Nah, keluhan seperti itu menyerupai keluhan orang nyeri dada karena jantung seperti itu. Atau pada pasien-pasien saya itu seringkali yang sudah mengalami gagal jantung itu bolak-balik diobatin tuh obat mah. Ini sudah minum Dok, minum apa? Obat mah. Disuntik obat mah, tapi nggak baik-baik. Ya namanya juga bukan sakit mah ya kan, sakit jantung. Jadi maksud saya apa? Secara gejalanya dia menyerupai. Tapi kalau sebab akibat dia sesuatu yang berbeda. Kalau asam lambung, ya asam lambung. Dan kata kuncinya saya seringkali sampaikan ke pasien saya, kalau asam lambung itu yang hanya simpel-simpel aja itu biasanya ada pemicunya. Ya, mesti ada perubahan dari apa? Dari pola makan. Pola makan ini termasuk dengan jumlah makan yang dimakan pada saat itu, mungkin melebihi daripada biasanya. Jenis makanan yang dimakan. Biasa Bang ini nggak biasa makan, misalnya rujak gitu ya. Ini udah dibawa Bang Re makan rujak. 2 porsi lagi. 2 porsi langsung.
namanya pencernaan, dia kan menyesuaikan apa yang kita makan. Kaget dia. Sama kayak orang Eropa, kita bawa ke Indonesia, atau masyayikh yang ada di Saudi, kita bawa ke Indonesia, suruh makan penyetan. Bukan penyetan tuh nggak oke. Bu ini makan penyetan oke ya? Oke kan? Bukan penyetan nih kotor dan sebagainya, bukan. Jadi apanya, Dok? Dia tidak biasa. Perut itu tidak biasa dengan makan nasi ayam dengan sambel. Dia kan akan menyesuaikan dengan apa yang biasa didapatnya. Nah, sama lah seperti itu. Kalau kita dengan umroh ke sana ya, Dok ya. Iya. Yang aneh-aneh ada di sana kita nggak biasa. Nggak biasa, kita coba. Ya wajar akan ada pencernaannya ngasih respon-respon seperti berbeda. Berarti maksud saya itu apa? Kata kuncinya biasanya kalau untuk mah itu ada pemicunya. Coba diidentifikasi. Apakah makan yang terlalu banyak pada hari sebelumnya, ya kan? Atau ada makanan yang tidak biasa dimakan. Nah, adapun jantung dia biasa dipicu oleh aktivitas gitu. Nah, Jadi belum bisa dipastikan secara keterkaitannya tadi ya. Kalau kaitan udah pasti tidak. Asam lambung menyebabkan jantung itu tidak, jelas tidak, berbeda. Masya Allah. Kita lanjut nih. Semoga bisa menjawab tadi pemirsa kita yang bertanya. Silakan Abah Uni. Kita lanjut nih pertanyaan yang kedua. Dok, saya laki-laki usia 45 tahun. Akhir-akhir ini saya sering merasa dada kiri saya seperti ditekan. Bukan tekanan batin. Terutama saat saya lagi stres atau capek. Kadang juga disertai nafas pendek dan keluar keringat dingin. Tapi setelah istirahat beberapa menit biasanya hilang. Apakah ini gejala awal penyakit jantung? Kemudian pertanyaannya, Dok, perlukah saya cek EKG? Ya. Terima kasih yang bertanya. Ini bapaknya usia 45 tahun. Berarti kalau hitungan tadi usia kita sudah masuk usia menurun ya, Dok ya? Iya, masuk usia yang beresiko kan. Betul, gitu. Karena tadi kita bilang 35 tahun ke atas. Kemudian yang perlu diidentifikasi lagi oleh Bapak, punya nggak faktor resiko yang lain yang memperkuat bahwa kecenderungan dia ke jantungnya menjadi tinggi. Tadi yang kita sebut 5 tadi, apakah ada hipertensi, gula, ya kan, kolesterol, kebiasaan merokoknya, tadi obesitas ataupun exercise-nya seperti apa. Kalau ada ke arah sana dan ada faktor resiko dari keluarga yang kuat, maka jawaban untuk yang terakhir apakah perlu dicek? Itu tentu saja perlu. Kan begitu. Perlu untuk dicek EKG ataupun sampai dengan dilakukan treadmill namanya kan. Adapun yang ditanya mengenai keluhannya nyeri dada sebelah kiri, nah tentu yang perlu dipastikan adalah nyeri dada akibat jantung itu tadi saya sampaikan dia dipicu oleh aktivitas. Ataupun stres. Betul, tadi ada kata stres. Karena apa? Intinya ada peningkatan beban pada jantung. Kemudian karakter nyerinya itu dia bukan hanya nyeri di dada kiri, tapi dia rasanya itu seperti terhimpit, himpitan, bukan nyeri seperti satu lokasi saja. Bukan denyut-denyut gitu. Iya, bukan satu. Tapi seringkali juga kadang pasien itu sebenarnya yang terasa terhimpit tuh, tapi dia rasa bilangnya sakit dok gitu. Nah, jadi makanya tuh dokter lagi yang butuh untuk mengeksplornya. Kadang interpretasi beberapa orang para nyeri itu berbeda-beda. Harusnya tuh dia benar terasa terhimpit ya. Apalagi yang usia-usia semakin tua ya 50-60 tuh bilangnya nyut-nyut dok, denyut-denyut. Jadi ternyata dia serangan jantung gitu. Jadi memang betul tadi. Tapi saya mau nyampaikan karakternya tuh dia rasanya berat gitu. Bukan satu titik. Kalau satu titik gini mungkin bukan jantung, mungkin bukan jantung, tapi dia rasanya himpitan, dan rasanya itu ada di belakang dada ini, di dalam gitu. Bisa berupa berat gitu ya, rasanya berat. Nah, dan keringat dingin itu adalah salah satu gejala penyerta yang menguatkan bahwa dia suatu akibat jantung kan begitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi kalau perlu atau tidak loncat ke itu ya perlu. Perlu. Karena tadi beberapa sudah mendekati. Iya, sudah mendekati kan seperti itu ya. Adapun EKG, mungkin EKG kalau tidak ada pada saat di EKG itu keluhannya tidak muncul, maka EKG bisa saja normal-normal aja. Didapatnya normal. Nah, jangan sampai berhenti di situ. Jangan-jangan memang pada saat itu tidak ada keluhan dan EKG akan menunjukkan yang normal. Tapi kalau EKG itu dilakukan pada saat ada keluhan, barulah dia akan lanjut. Jadi karena keluhan tuh mungkin dia tadi kan hanya waktu stres kan. Betul. Kalau sedang oke, hilang tuh.
Terus EKG tuh di rekam jantung pada saat lagi tidak stres, mungkin hasilnya normal saja, Bang Uni. Nah, Atau jadi mungkin udah tanggal muda. udah tanggal muda lagi, ya. Normal lagi gitu ya. Tanggal tua balik lagi. Ya. Memang paling bisa, Bung. Atau istri udah senyum lagi, ya. Masya Allah. Baik, Dokter Abi, ini ada pertanyaan lagi nih. Langsung saja, Bang Ray, Ya. supaya pemirsa kita bisa mengambil manfaat. Oh ini terkait EKG lagi deh kayaknya ya. Iya. Assalamualaikum dok, saya baru menjalani pemeriksaan kesehatan rutin nih dok. Ya. Dan hasil EKG itu dinyatakan abnormal. Oke. Nah saya kadang merasakan jantung berdebar-debar atau agak sesak saat naik tangga. Apakah kondisi EKG abnormal ini selalu berarti ada masalah serius di jantung atau bisa karena hal lain juga dok? Saya ingin tahu seberapa perlu saya khawatir dan langkah apa sebaiknya yang dilakukan selanjutnya dok. Baik. Ya, terima kasih pada Bapak yang bertanya ya. Jadi pemeriksaan, jadi kan sekarang kita akses ke apa saja di dunia kesehatan itu terbuka, gitu ya. Apa aja sih pemeriksaan untuk orang kanker, apa aja sih pemeriksaan untuk diabetes, jadi kita bisa akses, ada AI, ada Google dan sebagainya ya. Tapi lagi-lagi memang interpretasi itu akan berbeda ketika pasien yang mengaksesnya gitu ya. Misal ya, maaf tadi misalnya dada nggak nyaman, udahlah pergi ke EKG gitu ya. EKG itu bisa saja terbacanya sebagai bacaan tidak normal, tapi tidak normal ini terlalu umum gitu. Dia perlu identifikasi lagi. Siapa dia nih yang di EKG, kemudian bagaimana dia kesehariannya, kemudian ada nggak faktor resiko dan lain sebagainya. Karena tidak normal di EKG itu tidak selalu memang tidak normal. Ada bisa jadi ya memang gambaran rekam jantung dia seperti itu. Memang seperti, dan ini banyak terjadi pada orang-orang yang saat ini misalnya kerja di oil and gas ya, di perusahaan oil and gas yang malah MCU rutin tiap tahun. Betul. Sering kan pasti ada pemeriksaan EKG dan EKG-nya tidak normal. Itu kemungkinan tahun depan juga tidak normal gitu. Dia tidak akan berubah. EKG itu ya memang seperti itu. Jadi barangkali mungkin ada identifikasi lebih mendalam dengan pasiennya langsung. Iya, itu dia. Itu jadi konsultasi ke dokter itu menjadi penting. Betul sekali. Tidak bisa secara umum saja. Meskipun sudah dimudahkan sekarang. Memudahkan. Sama yang sekarang lagi MCU untuk haji nih. Banyak kan tidak normal. Pasti harus ke dokter jantung diarahkan. betul. Karena apa? Untuk menginterpretasinya. Bu, ternyata ini normal-normal aja bu nih, nggak apa-apa berangkat. Insyaallah Pak normal apa. Adapun keluhan naik tangga tadi sesak pada naik tangga itu tidak selalu suatu penyakit. Bisa jadi memang, misalnya bu ini nih nggak misal ya nggak biasa nih naik tangga, nggak bisa olahraga agak berat. Coba disuruh buru-buru naik tangga sekarang, ngos-ngosan lantai 5 karena nggak bugar, nggak biasa. Betul. Tapi suruh nih pelari naik tangga sekarang, nggak apa-apa lah, saya udah biasa. Masya Allah. Bang Ray yang bisa jantungnya. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun berada, Bang Ray Abu Syafiq dan juga Dr. Abdul Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita akan lanjutkan ke segmen yang berikutnya. Tetap bersama kami, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Barakallahu fikum, tetap di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Jadi kalau nggak terbiasa dia lantai 3 olahraga supaya tidak gampang untuk cedera. Yang pertama memang harus melakukan pemeriksaan terhadap diri sendiri, mengetahui kondisi tubuh, apakah kita cukup fit untuk melakukan suatu latihan ataupun olahraga. Yang kedua, pilihlah latihan yang paling sesuai, paling nyaman, yang paling oke untuk dilakukan secara konsisten. Dan yang paling jelas adalah kita harus bisa melakukan suatu latihan ini secara konsisten dan teratur. Kalau misalnya memang sudah ditentukan, maka pilihlah kostum ataupun outfit yang cukup nyaman. Kalau misalnya mau lari, boleh dipilih bajunya yang ringan, dipilih waktu berlarinya yang tidak terlalu panas agar tidak terjadi dehidrasi, pilih sepatu yang nyaman untuk bisa berlari. Sesuaikan juga nih, kalau misalnya memang mau larinya di aspal, pakailah sepatu yang tebal. Kalau misalnya memang di treadmill, bisa pakai sepatu yang standar. Dan kalau misalnya memang teman-teman suka latihan beban, maka bisa melakukan dengan beban tubuh sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas dan sekarang santrinya sudah 112. Kemudian kegiatan di masjid sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Iya, proyek ini kalau kata Ustaz Maududi butuh waktu panjang, tapi yang jelas kita harus segera, Ustaz. Insya Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas yang akan kita bawa ada apa yang kita amalkan ya. Nah. Ketika seorang mati, dia nggak bawa mobilnya, nggak bawa rumahnya, tapi amalan akan dia bawa. Paling tidak antum punya sesuatu yang antum titipkan di tempat ini. Bersama-sama kita menuju ke surga insya Allah. Dan harapan besar ana, markas ini segera selesai dan bisa menampung santri 4.200. 4.200. Anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi ada pondok lansia nanti Ustaz ya. Insya Allah. Seperti itu. Jazakallah khair buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Ya pemirsa Asil TV dimanapun berada, masih bersama kami dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Di segmen yang ketiga ini kita akan langsung nih to the point. Iya. Nah, kan temanya tadi ya. jaga kesehatan jantung selagi muda. Ya, Bang Rey. Ya. Membangun kesadaran dan edukasi kesehatan Betul. jantung. Selagi muda. Sebenarnya ini program ini justru Salah satunya. Ya. Kemudian ini yang perlu kita klarifikasi sama Dokter Abi, itu edukasi apa nih? Kayaknya minim ya kalau yang muda-muda dikasih edukasi jantung. Apakah memang udah ada usaha atau dalam bentuk apa aja, Ya, Dok? apakah memang harus influencer atau di Betul. televisi? Ini susah kali menjangkau anak muda ini. Nah, betul dia. Apalagi Gen Z apa segala macam gitu kan. Nah. Tapi ini gimana nih, Dok? Betul, Dok. Edukasi yang kayaknya Yang diharapkan ya. supaya menjangkau anak muda nih kesehatan jantung mereka. Tidak memungkiri bahwa media sosial pada saat ini adalah yang paling utama untuk berperan sekali untuk anak muda. Tidak dipungkiri karena mungkin sebagian waktu mereka habisnya banyakkan di gadget. Ya. Sehingga memang garda terdepan adalah influencer sekarang. Lebih mengena dan lebih masuk ke informasi itu. Apalagi seperti kasuistik ya, ada kasus-kasus kayak gini nih, terjadi diskusi dan sebagainya, pro kontra, itu akan lebih membekas, lebih membekas kalau menurut pandangan kami ya, karena usaha prevensi di anak muda tuh sulit sekali, sulit, karena seperti yang Dokter Abi bilang tadi, karena mereka lebih banyak di gadget habis waktunya gitu kan, gadget dan mereka sehat, betul, ngapain dok datang ke ngapain dokter ini, kecuali untuk masalah yang sensitif seperti rokok ya. Rokok tuh mungkin masih bisa lah kita masuk ke usia muda. Tapi kok mereka suruh olahraga, ngapain sih dok gitu? Ngapain sih dok? Saya Sehat gitu ya. apalagi tuh ngeliat kadang yang dokter yang nyampeinnya nggak olahraga kan. Udah habis tuh. Habis itu. Oh, dokter aja kayak gitu. Dokter aja maaf agak besar dikit badannya. Dokter aja agak obes tuh gitu kata. Jadi ini salah satunya lah. Jadi lewat media sosial, TV seperti ini dan klinik salah satunya kita edukasi. Karena kita juga punya media sosial. Betul ya. Iya, seperti itulah insyaallah. Iya. Nah, kemudian Bang Rey. Nah, tadi sempat kita edukasi sama yang muda-muda gitu ya melalui kita kembali nih kasih pertanyaannya. Yang sudah lumayan banyak masuk di Baik, Anda dulu, Bang Boleh, Rey. silakan Abu Ami. Dok, Assalamualaikum dok. Saya kemarin disarankan dokter untuk menjalani tes treadmill, tes treadmill jantung, karena sering merasa nyeri dada ringan kalau lagi naik tangga. Oh, ini udah selesai tadi ya? Nggak apa-apa, dilanjutin aja kayaknya nih. Ada usia saya 45 tahun dan memang ada riwayat darah tinggi. Walaupun sekarang tekanan darah saya sudah terkontrol pakai obat. Nah, saya sebenarnya enggak terlalu sering olahraga berat, jadi agak khawatir kalau harus lari-lari alat treadmill ini. Nah, tes ini sebenarnya apain sih? Apa perlu latihan dulu sebelumnya biar enggak kaget pas tes. Nah, terus hasil ini nanti bisa kelihatan jelas nggak
kalau ada penyumbatan di jantung. Ya, terima kasih Bapak Oni. Terima kasih Bapak yang bertanya. Jadi betul, kalau saran saya, misalnya Bapak belum terbiasa untuk olahraga, biasakan dulu jalan. Jalan kaki 30 menit gitu ya. Cari yang kalau udah biasa seminggu, ditambah jaraknya lagi minggu keduanya. Kalau bisa ada cari yang agak menanjak sedikit. Jadi apa? Otot-otot kakinya sudah terbiasa. Iya. Karena treadmill itu prinsipnya adalah memberi beban ke jantung, bukan memberi beban ke kaki. Oke. Kalau kakinya nggak terbiasa, kaki duluan yang terbebani, jantungnya belum dapat. Oh. Bisa dipahami ya? Jadi karena di treadmill itu adalah yang kita ingin capai itu adalah beban jantung dengan kerja kaki. Kadang pada beberapa orang karena nggak biasa jalan, karena treadmill itu dia selain cepet dan dia naik begitu, kakinya udah sakit, lututnya sakit, betisnya sakit, aduh malah mau kram nih gitu. Padahal yang ingin kita capai itu belum dapat di jantungnya. Makanya kalau memang belum biasa olahraga, sebaiknya olahraga dibiasakan dulu. Lalu rasanya udah oke, jaraknya udah lumayan, silakan treadmill. Iya, Masya Allah. Nah, apakah nampak sumbatan? Salah satunya bisa. Jika ada sumbatan yang signifikan di koroner, maka akan tampak pada treadmill. Tapi treadmill bukan hanya untuk memastikan sumbatan saja. Kita bisa melihat kebugaran ya, menilai kebugaran secara tidak langsung. Kebugaran itu dilihat dari VO2 max aslinya. Tapi kita bisa memeriksa secara tidak langsung dari berapa capaian dia dalam exercise di treadmill. Kemudian kita juga bisa lihat respon hipertensi namanya. Dan juga kita bisa melihat adakah gangguan listrik yang kita sebut dengan aritmia. Itu bisa dinilai. Begitu. Semoga menjawab ya dari pertanyaan pemirsa tadi yang sudah bertanya lewat chat. Kita doakan juga ya. Ya, yang ingin bertanya langsung boleh juga kita ingatkan kembali untuk di 0811-755-0606 seputar kesehatan jantung atau menjaganya selagi di usia muda atau usia produktif ya. Nah, Dok, ini bukan pertanyaan pemirsa, Dok. Ini pertanyaan semua kita kayaknya nih. Kalau yang dari muda sudah mengabaikan resiko atau dampak resiko jantung ini, kedepannya seperti apa nih efek jangka panjangnya, Dok? Apakah nggak ada sama sekali atau seperti dokter bilang tadi kan kalau muda nggak terlalu ini kan nggak terlalu ketahuan gitu kan? Jadi kalau sering-sering diabaikan gitu, ini jangka panjangnya gimana, Dok? Ya, jadi misalnya kita melihat ada di diri kita ya, kita selalu harus menilai apa faktor resiko yang ada pada diri kita. Jadi pintar-pintarlah menilai dan mengidentifikasi untuk diri kita. Misalnya kita punya hipertensi, jangan denial, jangan menolak bahwa hipertensi ini memang seperti kata Bapak DPR tidak ada orang meninggalkan hipertensi. Yang ada meninggal tuh karena serangan jantung kan begitu. Iya, ini lagi-lagi tentang bahwa ini semua memang faktor resiko. Kita itu selalu bicara tentang faktor resiko yang akan mengantarkan seseorang mengalami satu penyakit gitu, Aboni itu Bang Rey. Jadi identifikasilah kalau kita memang punya faktor resiko yang cukup kuat dari keluarga, kemudian kita punya hipertensi di usia muda atau kebiasaan konsumsi gula yang banyak gitu ya. Jadi belajarlah untuk mengidentifikasi itu sejak awal. Tapi identifikasi ini dimulai dari kesadaran bahwa saya itu harus tetap sehat nanti di usia tua. Tapi kalau belum ada cita-cita ke sana, belum ada kesadaran untuk saya nanti usia 50, 60 itu role model saya itu kayak atau tuh bapak ini tuh masih fit dan kalau belum ada kayak gitu, biasanya udahlah nih memang sudah jalannya kok gitu. Sabar ya, ini udah jalannya. Udah kan 60 tuh memang usia tua. Tidak, 60 tuh kalau bisa kita panjang umur di situ, ya Rasul saja masih berdakwah di usia 60. Berarti tubuhnya masih sangat kuat sekali gitu. Masuk ya? Masuk kan? Masuk. Gak mungkin lah di beban dakwah yang sebesar itu dalam tubuh yang sakit-sakit. Betul sekali. Afwan misalnya lutut sakit tuh di usia 60. Terus ada jadwal kemana gitu? Iya, nggak sanggup gitu ya. Bahkan tersibukkan dengan mengurus lututnya gitu. Pasti kan porsi waktu 24 jam itu kita akan sisihkan untuk pengobatan lutut ya kan. Untuk aktivitas tertentu kita pilih-pilih karena apa? Karena lutut sakit kan ini gitu ya. Tidak fokus misalnya kita punya beban dakwah. Tidak full untuk dakwah jadinya.
dengan ya Rasulullah SAW punya dengan istri beliau yang segitu jumlahnya, kemudian punya para sahabat dan sebagainya, itu tidak mungkin badan tidak fit. Kan begitu. 60 loh, 60 ya Bang Bang Rea. Ini pertanyaannya seandainya nih, Dok, ada nih pemirsa atau yang menonton kita sekarang ini sudah terkena sakit jantung waktu muda nih, apa sih peran keluarga? Nah ini lagi-lagi ke keluarga ya. Kalau sakit nanti balik ke keluarga. Betul. Terkait dengan makanan. Betul. Kemudian exercise yang dokter sampaikan. Dan yang paling penting tadi Dok cek rutin ya. EKG ya Dok ya. Ya bisa. Terus nanti apa nih dokter pesan dokter atau ajakan sama pemirsa atau masyarakat yang nyimak kita hari ini nih, biar termotivasi untuk sejak dini lah menjaga kesehatan jantung juga ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi kalau kita sudah qadarullah kita diberikan ujian berupa penyakit di usia tua dengan sakit jantung, peran keluarga ini pasti jadi bagian yang penting. Iya. Masaknya nggak boleh sembarangan ya. Karena apa? Misalnya anggaplah dia seorang laki-laki ya, seorang laki-laki. Tipe pasien saya yang laki-laki itu yang mendapat support dari keluarganya itu punya compliance, namanya kita sebut compliance itu kepatuhan dalam minum obat lebih tinggi. Ketimbang yang sendiri. Bisa dilihat dari indikasi itu Dok ya. Ketimbang yang dia los begitu aja ya. Kalau saya analisa, laki-laki itu orang yang sangat tidak telaten dibandingkan perempuan. Udah biraja gitu Dok ya. Dia susah untuk melakukan hal yang rutin itu lagi. Minum obat sakit jantung itu lagi. Besok 3 pagi, malam 2 misalnya kan. Besok pagi 3 pagi, malam 2. Hanya sebagian kecil dari pasien saya yang dia mungkin datang sendiri tanpa support keluarga dan sebagainya. Dia memang sudah sadar untuk rutin. Tapi yang dapat support dari keluarga dan dia memang sadar akan begini, itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi ini saran dokter ke yang terkena sakit jantung masih jomblo gimana ya? Kan yang masih jomblo kan yang besok kurang telaten tuh Dok. Tertimpa tangga pula berarti ya. Udah jatuh tempat salah ya. Ada pasien saya yang muda-muda tuh ya sengsara lah. Kasihan gitu ngeliatnya. Tapi kayaknya konsul ke dokter langsung insya Allah bisa itu ya. Iya bisa insya Allah. Karena gini, karena masalah makan juga karena Boni. Dia kan nggak ada yang misalnya kalau jomblo ya, tidak ada yang masaknya, dia harus beli makan di luar nih tidak bisa dikontrol garamnya, tidak bisa dikontrol lauk yang harus dimakan apa kan gitu. Kakak-kakak warung yang menunya. Kalau kakak warung minta request khusus, bertambah pula bayarnya. Kena cas lagi. Kalau saran dokter atau nasihat dokter gimana? Ya untuk pemirsa masyarakat Dok. Jadi jagalah kesehatan. Sadarilah kesehatan itu memang sesuatu yang harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Porsi waktu 24 jam kita itu harus ada investasinya untuk kesehatan. Baik kita ini, anggaplah seorang ustadz sekalipun ya, ustadz sekalipun, kalau ustadz itu dalam kondisi sakit misalnya, banyak orang yang tidak bisa mengambil manfaat karena halakohnya harus libur, pengajiannya menjadi terbatas, konsentrasinya pun tidak bisa maksimal. Jadi artinya apa? Siapapun kita, baik kita dokter maupun ustadz, pegawai, karyawan, ya, pengusaha, porsi 24 jam waktu kita tuh harus ada porsi kesehatannya. Artinya apa? Sehingga yang sedikit itu setiap hari itu menjadi habit, jadi kebiasaan. Yang itu kita akan petik tuh di usia tuanya. Nggak mungkin buahnya bagus kalau nggak dirawat dan ditanam dari muda. Gitu ya, dari muda. Nanti ada orang yang berpengaruh, enggak kok ada tuh kakek saya dia bebas aja usia tua oke aja. Itu sama juga analogi dengan buah tadi. Buah di depan rumah kita yang nggak kita rawat, mangga juga berbuah. Betul sekali, Dok. Tapi mangga yang berbuah manis itu adalah yang dirawat. Nah, itu. Kan begitu. Yang besar dan biji yang kecil itu hanya orang-orang yang merawat buah mangga itu. Pupuknya dijaga, usia muda dia sudah berbuah, bunganya banyak, itu saya yang dirawat. Kalau mau bicara itu juga ada, ya di belakang rumah saya juga ada belimbing yang tumbuh begitu aja gitu. Atau di hutan juga itu juga ada. Iya kan. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Dok. Masya Allah. Nah, jazakumullah khair untuk pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Jazakumullah khair untuk pemirsa yang sudah mendengarkan edukasi kesehatan
Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Jazakallah khair untuk Bang Ray Abu Syafiq, sana, dan juga narasumber kita Dr. Abdiat Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau adalah koordinator KDMI. Jazakumullah khair Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Untuk KDMI mudah-mudahan masih tetap terus ya bersinergi bersama kami di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan juga ilmu yang bermanfaat dari perjumpaan kita ini. Anak muda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semuanya ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan menjaga masa mudanya bisa beribadah. Masya Allah. Baik, Bang Ray Abu Syafiq dan Dr. Abdiat Syakri, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah khair. Pas sejam ya? Pas ya. Game. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari